Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama, peserta PPG batch ketiga tahun 2025 dengan NIM 25104181848 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktekkan video mengajar di kelas 7 dengan judul Kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita buka dengan berdoa. Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Satya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Hairunisa, Rizky Tirta, Aisyah Afika, Dauza. Oke, alhamdulillah kita semuanya hadir, masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai, coba cek terlebih dahulu kebersihan kelasnya, ada sampah atau tidak, lihat kerapian bajunya, bagaimana. Tidak ada. Oke, sudah rapi semua? Ini teman-teman semuanya karena telah memberikan kebersihan dalam kelas ini. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada siang hari ini, ada yang masih ingat tentang pelajaran pekan lalu? Oke, silakan simak. Kepada sebelumnya membahas tentang juga jika adalah membicarakan kehidupan orang seperti yang biasanya. Akan Takayun membicarakan kebenaran orang dari sebuah informasi yang didapatkan. Oke, beri tepuk tangan untuk kita. Oke, pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang ghibah dan tamayun. Ghibah itu membicarakan orang di mana orang tersebut tidak menyukainya. Sedangkan tamayun itu mencari informasi tentang suatu informasi tersebut dengan benar. Jadi kita tidak boleh ketika mendapatkan suatu informasi kita telan mentang-mentang. Tidak boleh, harus mencari informasinya benar atau tidak dari siapa. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Kali ini kita akan membahas tentang rukhsah. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari tentang rukhsah ini? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna rukhsah dengan benar. Artinya, kalian nanti diharapkan ketika ditanya apa sih rukhsah tersebut, kalian bisa menjelaskan rukhsah adalah ini. Yang kedua, peserta didik mampu memahami rukhsah dalam sholat dan puasa. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami hikmah dari rukhsah tersebut. Sebelum Bapak lanjut untuk memasuki materi, kita sudah membahas tentang kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Coba, Dimas. Siapa Mas? Akbar, silakan. Coba salam Akbar membaca kesepakatan kelas yang pertama. Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Kita sudah menjaga kebersihan? Sudah. Kita lihat sudah menjaga kebersihan yang di mana Islam juga memerintahkan an-nazafatu minal iman, bahwa kita harus menjaga kebersihan kelas. Yang kedua coba. Apa yang kedua? Disiplin dan datang tepat waktu. Semuanya disiplin? Datang tepat waktu? Yang ketiga, coba Abi. Coba nggak? Saling tolong menolong. Dalam Islam kita juga diperintahkan saling tolong menolong. Wa tawasau bil haq. Saling tolong menolong adalah kebaikan. Pagi, siang, sore,
Satu lagi. Pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, sore. Boleh dapat semuanya. Oke, kita lanjut tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, Bangun pagi. semuanya bangun pagi atau tidak? Akan kita disuruh bangun pagi sebelum subuh. Subuh jam berapa? 4.30. Artinya sebelum jam 4.30 kita sudah bangun. Agar untuk yang kedua, orang Islam masih minimal berapa kali beribadah? 5 kali. Yang ketiga, Nabi juga berolahraga. Bahkan Nabi itu sering berkuda, memanah. Jadi kita sebagai orang Islam juga untuk berolahraga. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Ada pertanyaan, pernah dengar kata rukshoh? Pernah. Ada yang tahu apa itu rukshoh? Angkat tangan, coba. Silakan. Keringanan. Ada yang lain? Mempermudah. Ada yang lain? Coba memperkuat. Rukshoh. Oke, silakan nak. Rukso adalah sebuah kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi tertentu. Oke, kita bahas. Rukshoh adalah dalam bahasa Arab itu keringanan atau kelonggaran. Menurut istilah, rukshoh adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk menunaikan ibadah dalam kondisi-kondisi tertentu. Mana dalilnya Pak? Mana landasan hukumnya? Landasan hukumnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Pasal apa pasal? Meringkas sholat bagi seorang musafir. Ada yang tahu musafir itu apa? Orang yang Ya? Orang yang sedang berperjalanan jauh, tapi diikat dalam batas waktunya atau dalam batas tempuhnya berapa kilometer, baru disebut dengan musafir. Qasar itu meringkas rakaat sholat untuk musafir. Contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Zuhur dari 4 tidak jadi 2. Terus ada lagi? Sholat isya sama asar bisa diikat jadi 2. Kalau maghrib bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Yang tidak bisa? Subuh tidak bisa diringkas. Zuhur, asar, maghrib sama isya bisa diringkas. Kalau kita sedang berpergian jauh, lalu kita meringkas sholat yang awalnya 4 menjadi 2, kita tidak usah lagi untuk sholat sunnah. Cukup sholat wajib saja. Tidak berpuasa bagi musafir, sama seperti seorang yang berpergian jauh boleh mengqasar atau memadok sholatnya. Tapi wajib diqadha puasanya. Qadha itu apa? Mengganti. Yang ketiga coba baca. Tidak berpuasa bagi wanita hamil atau menyusui. Wah, wanita hamil atau menyusui, misal dia hamil, seorang perempuan hamil, takut bayinya kenapa-napa atau dianya kenapa-napa, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi wajib ganti qadha atau mengganti dengan fidyah. Sampai sini ada pertanyaan nak? Oke, silakan. Apakah kita boleh menggunakan ibadah kita kepada Allah? Contohnya saat kita didoa karena kita tulis ini. Oke, kalau seandainya benar-benar sakit, maka Allah mempermudahkan, boleh. Tapi kalau misalnya cuman dimanjain, misal habis main futsal, terus kaki kita diselerin kawan kita, lalu setelah itu kita tetap bermain futsal, ya, tetap bermain futsal. Setelah bermain futsal kita ngomong dalam hatinya, kita bicara dalam hatinya, duduk aja lah, capek, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya benar-benar sakit, diperbolehkan dalam Islam. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak bagi LKPD kalian, silakan dijawab, didiskusikan kelompok. Nanti kalau sudah, Bapak silakan untuk maju ke depan satu persatu. Ada satu lagi tadi? Oke, silakan diskusi ya. Dijawab, ini dulu nanti dijawab asesmennya.
berdiskusi ya. Nanti kalau saya nanti Bapak ambil satu persatu. Diskusikan bareng teman-teman. Ya. Diskusikan. Ya, coba diskusikan bareng satu kelompoknya. Diskusikan. Ya, didiskusikan. Kalian diskusikan. Didiskusikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cecilia Raisa Putri sebagai moderator. Perkenalkan, saya Syakira Rizka Afifah sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Aprilianita Makarani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Al-Amin sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Syaful Akbar sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan membacakan terlebih dahulu. Bacanya di sini saya, di depan bisa kalau nggak kelihatan. Nomor 1. Siapa yang jawab nomor 1? Nomor 1. Keringanan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan ruksa. Oke, nomor 2. Orang yang mendapatkan keringanan dalam ibadah puasa sehingga dia tidak diwajibkan berpuasa adalah amin. Terus ketiga. Orang yang berpergian jauh sehingga dia mendapatkan keringanan dalam beribadah baik dalam sholat maupun puasa disebut dengan musafir. Musafir. Yang keempat. Orang yang mendapatkan musafir dalam menjalankan ibadah puasa adalah ibu menyusui. Siapa? Siapa orangnya? Oke, yang terakhir, yang kelima. Nanti 6 sampai 10 kelompok ketiga. Orang yang mendapatkan kondisi sehingga tidak diwajibkan berpuasa dikarenakan kondisi fisiknya tidak kuat lagi untuk berpuasa dan untuk membayar fidyah disebut dengan lansia. Lansia. Oke, ada pertanyaan coba? Ke kelompok lain? Tanya dulu. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanya? Tidak ada? Benar semua jawabannya? Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dan menyusun puzzle yang ada di depan kami ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Dodillah sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya M. Al-Fatihah sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Abdul Paulia sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fadil Sakti sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya sebagai anggota. Oke, silakan langsung jawab. Disusun puzzle-nya. Itu gambar apa? Dijelaskan. Benarkah itu? Ya, gimana yang disusun tadi? Keempat. Lima. Oke, tolong dijelaskan itu gambar apa? Baiklah, setelah menyusun puzzle tersebut, kami akan menjelaskan apa makna dari gambar tersebut. Gambar ini adalah contoh orang yang mendapatkan ruksa. Dia adalah seorang nenek-nenek yang sedang sakit sehingga ia mendapatkan ruksa. Di antaranya dia boleh sholat dalam keadaan duduk dan juga
dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Karena lansia dan juga orang sakit bisa mendapatkan ruksa. Ada pertanyaan? Coba. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Silakan. Selain olahraga dalam tersebut, apa saja contoh yang mendapatkan itu? Saja, di pulau apa tadi yang mendapatkan rusak siapa ya? Yang Ibu yang bekerja tahu siapa? musafir, Terus lalu ibu menyusui dan yang sedang mengandung, wanita haid dan wanita haid dan yang sedang nifas. Apakah puas dengan jawabannya? oke. Tanya lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak ingin tanya, kesimpulan pelajaran pada siang hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, bisa lihat. Kesimpulannya adalah Allah berikan rukso kepada kita agar mempermudah untuk kita beribadah kepada Allah. Ada beberapa orang yang mendapatkan rukso, di antaranya orang sakit, lansia, musafir, dan ibu hamil. Hikmah dari Allah menurunkan rukso kepada hambanya, yaitu agar kita tetap menjalankan ibadah dan Allah tidak mempersulit kita dalam beribadah kepadanya, serta timbul rasa cinta dalam beribadah kepadanya. Oke, beri tepuk tangan kecil. Sekali lagi, kami simpulkan, rukso adalah sebuah keringanan dan kemudahan dari Allah Subhanahu. Allah tidak mempersulit untuk kita beribadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani manusia kecuali dia sanggup, kecuali dia mampu. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin tahu terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian ketika setelah mengikuti pelajaran PAI pada siang hari. Yang kedua, dari kelompok 2, satu orang. Kelompok 2 siapa? Ayo, silakan. Jawaban nomor 2, apakah kalian memahami mengapa agama mengajarkan dosa? Boleh pilih senang, atau flat, atau sedih. Sangat dikira-kira. Oke, kelompok 3. Silakan. Kelompok 3, siapa? Lain, yuk, yang lain. Ayo, Ika atau Aca? Oke, sudahkah kalian mengerti tentang dosa? Sudah. Apakah kalian sudah memahami mengapa agama mengajarkan dosa? Sudah. Dapatkah kalian menulis dosa salat dan puasa? Sudah. Bisa kan tadi kan? Yang terakhir, apakah kamu menyukai kegiatan pelajaran hari ini? Sudah. Di pekan selanjutnya kita akan membahas tentang iman kepada malaikat. Sebelum Bapak tutup, silakan Bapak minta ketua kelas untuk menutup dengan doa agar pembelajaran pada siang hari ini bernilai pahala dari Allah dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya di sekolah tapi juga bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas untuk tutup dengan doa. Baiklah teman-teman, setelah kita mempelajari pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah mulai. Terima kasih nak. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.